Selamat siang pemirsa Antara, Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara siang pukul 13.00 yang hadir dengan berita-berita terhangat untuk Anda. Kita awali dengan kabar dari Tanah Papua. Sebanyak 18 kelurahan di Kota Jayapura mendeklarasikan komitmen Stop BAB Sembarangan atau BABS demi mengejar perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu menjelang tahun baru pemirsa, pihak berwenang di Surabaya mengerahkan personelnya untuk mengantisipasi keramaian perayaan tahun baru di tengah situasi pandemi saat ini. Penghalauan mobilitas dilakukan mulai jam 5 sore nanti di hari terakhir tahun 2021. Sedangkan kabar dari wilayah ujung barat bahwa 100 lebih warga Rohingya dievakuasi di pelabuhan ASEAN Kreng Aceh Utara. Mereka yang sebelumnya terombang-ambing di Laut Lepas sejak 26 Desember lalu, kini berada di penampungan sementara. Dan berikut kabar selengkapnya. Guna mengubah perilaku masyarakat agar mengubah perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan setempat, sebanyak 18 kelurahan atau kampung di Kota Jayapura, Papua, Kamis 30 Desember, mendeklarasikan Open Defecation Free atau ODF dan berkomitmen stop buang air besar sembarangan atau BABS. Deklarasi tersebut dalam rangka menuju kota sehat dan disaksikan langsung Wali Kota Jayapura, Ben-Hur Tomimano. Menurut Ben-Hur, kelurahan yang sudah berstatus ODF diwajibkan untuk memiliki lingkungan yang sehat dan mengubah perilaku buang air besar sembarangan, di mana hal tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan. Berbagai penyakit bisa terjadi dan timbul karena lingkungan yang tidak sehat termasuk di dalamnya stunting. Pelaksanaan deklarasi ODF menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga di setiap kelurahan kampung lebih dari 85% telah menggunakan jambang sehat sesuai standar. Dan penggalangan komitmen sanitasi total berbasis masyarakat (SDBM) dengan 5 pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik, serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Wali Kota Jayapura berpesan kepada warga setempat agar tidak lagi buang air besar sembarangan, wajib cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan sampah rumah tangga yang bagus. Diharapkan 18 kelurahan atau kampung yang telah berkomitmen bisa menjadi kampung percontohan di Papua. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya menyiapkan sebanyak 2.400 personel untuk mengamankan tahun baru di tengah pandemi virus corona. Pasukan pengamanan dibantu personel dari Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jatim, Tentara Nasional Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP di wilayah setempat. Pola pengamanannya fokus menyebar personel di 3 ring pada 31 Desember 2021. Personel yang ditempatkan di Ring 3 melakukan pembatasan mobilisasi di seluruh perbatasan wilayah Kota Surabaya mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Ring 2 menghalau massa agar tidak masuk ke pusat Kota Surabaya. Serta ring pertama menjaga tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian seperti di Jalan Raya Darmo, Kertajaya, Tunjungan, dan Pemuda. Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan di Surabaya Kamis 30 Desember menegaskan tidak memberi izin keramaian untuk perayaan malam tahun baru. Dasarnya adalah instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 66 tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti dengan surat edaran Wali Kota Surabaya. Saya sangat berharap untuk masyarakat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kami tidak perlu melakukan penindakan tegas, penertiban yang justru akan membuat tidak nyaman aktivitas masyarakat di Kota Surabaya. Menurut Inmendagri nomor 66 tahun 2021, seluruh aktivitas di berbagai tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian di malam tahun baru harus berhenti beroperasi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolrestabes Ahmad Yusef Gunawan mengimbau agar masyarakat patuh pada aturan tersebut demi Kota Surabaya yang kondusif
aman dari kriminalitas, serta terbebas dari transmisi COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Aceh pada Jumat 31 Desember dini hari menerima lebih dari 100 warga etnis Rohingya, imigran asal Myanmar yang tiba di daratan Aceh. Para imigran yang terombang-ambing di laut lepas sejak 26 Desember itu ditarik ke daratan oleh TNI Angkatan Laut dan unsurnya melalui kapal Parang 647 dari jarak 67 mil bibir pantai di Pelabuhan ASEAN Krung Gekeh, Aceh Utara. Hal itu diputuskan demi keselamatan jiwa para pengungsi yang terombang-ambing di lautan, oleh karena kapal mengalami kerusakan mesin dan kebocoran. Setibanya di pelabuhan, para pengungsi yang didominasi oleh anak-anak dan kaum perempuan itu mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk penyemprotan disinfektan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebelum akhirnya dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Dari Aceh Utara, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah 3 berita yang kami sajikan siang hari ini. Sore nanti Kilas Nusantara akan kembali pukul 17.00. Terima kasih dan sampai jumpa.